Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Sanila Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Khaib Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi uslihim mufrihim muntasibah ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjutkan ngajinya ya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, barangkali ingin mengikuti dari awal, maka tinggal beli kitabnya Fathul Qorib, kita baca takrib dan Fathul Qoribnya. Kemudian seperti biasa kita akan maknain takribnya supaya tidak hilang rasa pesantren dan rasa lirboyanya, biar gak hilang gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu ta'i biro-biro farduni tayamum. Iku arba'atu asya'a ono papat biro-biro perkara. Maksudnya fardunya tayamum itu rukunnya, rukun tayamum. An-niyatu nomor 1 niat. Wa masul wajilan nomor 2 ngusap wajah. Wa masul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Wa tartibulan nomor 4 iku tartib. Di rukun rukun tayamum ada 4, niat, muka, tangan sampai siku, kemudian tartib. Jadi harus muka dulu baru tangan. Ini kita baca aja yang di dalamnya, yang Fathul Qoribnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Rukun tayamum tadi sudah disebutkan ada 4. Ahaduha an-niyatu. Wa fi bu'atin sahih matni arba'u khisalin. Jadi bukan arba'atu asya'a tapi arba'u khisalin, samalah ya, maksudnya sama. Ya ahaduha an-niyat, yang pertama niat. Apa itu? Niatul fardi, niat fardunya tayamum maksudnya. Jadi meniat fardunya tayamum. Fa inna wa al mutayammimu al fardo wan nafla istibahahuma. Jadi kalau orang niat fardu, maksudnya tadi ya, biar bisa melakukan fardu dan sunnah, maka dapat dua-duanya. Maksudnya untuk melakukan fardu oke, sunnah juga oke. Awil fardu fakot istibaha ma'ahu an-naflu, atau dia hanya niat fardu saja, fardu biar bisa mengerjakan fardu saja, niat fardu, maka otomatis sunnahnya ikut, dapat, bisa untuk melakukan yang sunnah. Wa sholatul janazati ma'ahu an-naflu wa sholatul janazati aidon, atau untuk melakukan sholat jenazah. Nah, nanti dijelasin bahwa sholat jenazah itu derajatnya seperti sholat sunnah walaupun fardu kifayah. Awin nafla fakot, atau dia hanya niat sunnah saja, lam yastabi ma'ahu al-fardu, maka karena niatnya untuk sunnah, maka tidak boleh digunakan untuk melakukan yang fardu. Wa kadza launawa as-sholata doang. Begitu juga sebagaimana hanya niat sunnah saja, kalau dia hanya niat sholat biar bisa sholat gitu, tapi dia nggak menyebutkan sholat apa, tidak menyebutkan sholat apa, maka nanti seperti niat sunnah. Wa yajibu qarnun niyatit tayammumi binaqrit turabi lil wajhi wal yadaini. Nah, niatnya itu wajib dibarengkan waktu ngambil debu binaqrit turabi. Jadi pas ngambil itu sudah mulai niat, yang untuk ngambil debu untuk muka atau tangan itu loh. Wastidamatu hadhihi niat al ila masih syai'in min wajhi,
dan niat itu harus tetap bertahan sampai kita menyentuh muka. Sehingga walau ahdatsa ba'da naqli turabi lam yamsah bidzalika turabi. Nah, oleh karena itu harus dimulai dari ngambil sampai nyentuh tadi. Aneh kan udah ngambil, belum sempat dipakai, terus batal, gitu misalnya. Maka debu yang diambil tadi tidak bisa dipakai karena sudah batal tadi. Bal yunkilu ghairahu. Baiknya itu dibuang, kemudian ngambil debu yang baru. Wasani, kemudian yang kedua, wasani wasalisu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian rukun yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Wa fi batin nusahil matni ilal mirfaqaini. Jadi bahasanya ilal mirfaqaini, bukan ma'al mirfaqaini. Tapi maksudnya sama itu ya. Jadi sikunya harus keusap, itu maksudnya. Mirfaqaini. Wa yakunu masuhuma bidor bataini. Jadi masuhnya itu harus debu dari dua pengambilan. Nah, sekarang ngambilnya. Walau ada ayatahu ala turabin na'imin fa'ala qabiha turabun min ghairi darbin kafa. Namanya dorbi maksudnya ngambil debu itu kan harus ditekan begitu. Tapi kalau misalnya debunya banyak lembut kemudian kita tempel aja gitu, kok debunya udah nempel, nah itu udah cukup, udah dianggap dorbi gitu, udah dianggap walaupun tanpa ditekan, itu sudah cukup. Kemudian yang berikutnya warrobiu at-tartibu. Kemudian yang nomor 4 tartib. Nah, ini tartib artinya apa yang maksudnya tertib? Fayajibu takdimu masil wajhi ala masil yadaini. Maka kita harus mengusap wajah dulu baru kedua tangan karena urutnya itu wajib. Nah, itu ini sawaun tayammum an hadasin asuro akbaro, baik itu dia tayamum untuk mengganti hadas besar maupun hadas kecil sama. Jadi harus mukanya dulu baru tangan. Walau taroka tartiba lam yasih. Nah, kalau kita meninggalkan tartib maka tidak sah. Tidak sah. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yustaratu fi tartib. Akan tapi kalau pengambilan debunya yang mana untuk wajah mana untuk itu tidak wajib tartib. Jadi pengambilan pertama untuk wajah itu enggak wajib tartib, tapi musabnya yang wajib tartib. Fala yustaratu fi tartib. Falau doroba biyadihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajahu wa yasarahu biyaminihi jaza. Maka kalau kita ngambil begini, kemudian yang satu untuk wajah, kemudian yang tangan ini untuk tangan kanan atau dibalik ya, tapi kan bagusan ini untuk kanan, yang ini untuk tangan, itu boleh. Jadi boleh, makanya tadi pengambilan tidak disyaratkan untuk tartib. Al-Isra, sebentar kelewat. Menurut al-masjid ini lil wajhi wal yadaini fala yuftaru fi tartib. Falau daraba bi yadi dafan itu ya. Biyamini jaza. Jadi tadi kalau dua tangan ngambil pengambilan pertama, tangan yang kanan untuk wajah, yang kiri untuk tangan kanan, itu diperbolehkan, cukup gitu ya. Wasunanuhu. Nah, kita sampai di situ dulu. Kita lihat yang di syarahnya ini apa yang bisa kita lihat. Misalnya ini yang pertama, ahaduha an-niyatu. Yang pertama tadi kan niat. Apa itu maksudnya? Niyatu istibahatima yaftakiru istibahatuhu ila toharotin. Maksudnya, jadi kalau niat itu bukan niat menghilangkan hadas, tapi niat agar diperbolehkan. Jadi nawaitu tayamuma listibahati sholati zuhri, misalnya gitu. Jadi aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat zuhur, kalau sholat zuhur misalnya. Atau karena nggak punya hadas tapi pengen baca Al-Quran, berarti ya nawaitu tayamuma
listibahati qiraatil Quran, gitu kira-kira. Jadi listibahati itu titik poinnya ada di situ, agar diperbolehkan. Jadi kalau baca Quran ya agar diperbolehkan baca Quran, kalau sholat ya biar diperbolehkan sholat, dan lain-lain. Jadi tentunya, jadi tayamum kita itu tidak menghilangkan hadas, tapi hanya biar diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat, fi batin sahih ay arba'atu khisalin. Niatul fardhi. Apa itu niatul fardhi maksudnya? Niatul fardhi yang tadi. Ay fardhu tayamum, fardunya tayamum. Au niyata fardid duhri, atau niat agar diperbolehkan melakukan fardunya duhur tadi. Au niyat tayamumil mafrudi, atau niat tayamum yang difardukan. Nah, boleh. Kemudian wal asohu anna hadhihi niat la taktafi li anna tayammuma taharatun daruriyatun. Tapi menurut kaul asoh, niat fardu tayamum itu justru jangan, ya. Jadi jangan fardu tayamum, tapi ya tadi yang pertama tadi listibahati ma yaftakiru bihi tayamum atau butuh toharoh gitu. Jadi listibahati tadi. Jadi kalau niatnya itu fardu tayamum, malah sebaiknya tidak cukup menurut kaul yang asoh. Kenapa? Li'anna tayammuma taharatun daruriyatun la yasluhu ayyakuna maksudan fi nafsihi. Kenapa? Karena dianggap tayamum itu adalah toharoh, tapi toharoh yang darurat, sehingga dia tidak patut, tidak cukup pantas untuk sebagai tujuan pokok gitu ya. Jadi tujuan pokoknya itu kan menghilangkan hadas, tapi itu kan nggak bisa. Jadi mistibah hati fi nafsi. Jadi maksudan fi nafsi itu walidzalika la yustahabu tasdiduhu bi khilafil wudu'i. Oleh karena itu maka nggak ada tasdidu tayamum, nggak ada, ya, nggak seperti wudu, ya, nggak seperti wudu. Kemudian yang bisa kita lihat lagi misalnya di sana, walhasilu, kita lihat walhasilu anna niatal fardhi tubihul kula. Jadi kalau kita niat fardu, berarti fardu dapat, sunah dapat gitu. Bisa pakai untuk fardu, bisa untuk pakai sunah. Wa niatun nafli au khutbatal jumati tubihuma adal fardo al aini. Sedangkan kita kalau yang sunnah atau niat untuk fardunya khutbah itu boleh, tapi untuk selain fardu yang aini, fardu ain maksudnya. Kemudian wa niyatu ghairu dzalika tubihu ma'atal sholata min nahwil mukfi fil masjid. Jadi kalau niat yang lain berarti ya hanya yang sunah-sunah aja gitu ya. Jadi hanya boleh melakukan yang sunah. Lebih aman ya tadi ya fardu. Jadi kita mau fardu boleh, mau sunah dapat juga semuanya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi, yang terakhir tadi mungkin. Jadi apa tadi Mas Suryata ini sebentar tartib tadi ya. Walau taroka tartiba lam yasih. Apa maksudnya? Kalau nggak tertib berarti nggak sah. Apa maksudnya nggak sah itu? Ailam yuhsab lahu masulyataini. Maksudnya ngitung apa? Kalau nggak tertib itu yang tangan tadi nggak dihitung kalau dia duluan. Fayu iduhu, maka tangannya harus diulang. Wa amal masulasi fasahihun. Maka kalau yang masuk wajahnya tetap sah. Jadi misalnya kita udah kadung tangan dulu, terus wajah, berarti wajahnya sah, tangannya nggak dihitung. Jadi hitungnya wajah, yang diulang tangannya doang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ya tahu lupa atau bagaimana, kita ngusap tangan dulu baru wajah, berarti yang tidak sah tangannya, wajahnya tetap sah. Jadi yang diulang ngusap tangannya, wajahnya tidak perlu diulang. Jadi wajahnya tetap sah. Kemudian itu jelas ya itu. Wa sunanuhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.